Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Di antara kita sudah banyak yang mengetahui tentang ayat-ayat syam, tentang ayat-ayat puasa, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Ayat-ayat ini mempunyai banyak keistimewaan. Di antara keistimewaan itu, yang pertama, target dari ayat-ayat tersebut sangat jelas. Seperti dalam ayat 183, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Target daripada puasa ini jelas, tinggi, yaitu supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Tidak ada target yang lebih tinggi, tidak ada target yang mulia kecuali takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan di ayat 184 dan ayat-ayat setelahnya dijelaskan juga target-targetnya. Ada la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Ada la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan bimbingan dari Allah. Kemudian ditutup dengan la'allahum yattaqun, supaya mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi sekali lagi, targetnya jelas dan tinggi. Keistimewaan yang kedua, ayat-ayat syam tersusun berurutan. Al-Baqarah 183, 184, 185, 186 dan 187. Tidak terpisah-pisah. Oleh karena itu, memudahkan kita untuk mencarinya, memudahkan untuk kita menghafalnya, memudahkan untuk kita mengingatnya. Kemudian, keistimewaan yang ketiga, jika dibanding dengan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang ibadah mahdhah, ayat yang lain cenderung bersifat global, menjelaskan lebih global. Seperti kalau kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan sholat, maka yang akan menjelaskannya adalah Rasul. Di dalam hadisnya dikatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tentang ibadah haji, ayat-ayat yang menjelaskan tentang ibadah haji diserahkan kepada Rasul untuk menjelaskannya. Di dalam hadis dikatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara kalian beribadah. Maksudnya tata cara ibadah haji. Jadi kalau lihat kepada ayat syam, di sini aspek fikihnya lebih jelas, lebih detail daripada ayat-ayat yang lain. Di sini disebutkan siapa yang berpuasa, siapa yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Dijelaskan tentang bagaimana cara mengganti puasa, dijelaskan kapan memulai puasa. Jadi aspek fikih dalam ayat ini lebih detail daripada ayat-ayat tentang ibadah mahdhah yang lainnya. Kemudian keistimewaan yang keempat, ayat ini antara satu dan yang lainnya mempunyai korelasi, mempunyai hubungan yang erat, saling menjelaskan. Contoh, dalam ayat 183 ayat yang pertama, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Menjadi orang yang bertakwa dijelaskan prosesnya oleh ayat yang setelahnya. Ayyaman ma'dudat. Bahwa untuk menjadi pribadi yang bertakwa dibutuhkan waktu yang relatif lama. Ayyaman ma'dudat. Oleh karena itu, yang namanya ibadah syam, ibadah puasa, jika dibandingkan dengan ibadah mahdhah yang lainnya, ini adalah ibadah yang paling lama. Kita lihat, sholat bisa diselesaikan dalam waktu beberapa menit.
Zakat bisa diselesaikan dalam waktu yang sebentar. Haji bisa diselesaikan dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 12 Zulhijjah atau 13 Zulhijjah. Kemudian di ayat yang lainnya jelaskan pula bahwa di bulan ini, di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, bulan yang mulia, melalui perantara malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Diturunkan kepada makhluk dan nabi termulia adalah Nabi Muhammad SAW, dan diterima pedomannya oleh umat termulia, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Maka waktu yang tepat untuk menurunkan Al-Quran adalah bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan kebanyakan orang secara ketaatannya meningkat, ibadahnya kebanyakannya mereka taat, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk menjadi pribadi yang bertakwa dibutuhkan waktu yang panjang dan suasana yang kondusif. Suasana yang kondusif inilah cocok untuk diturunkan Al-Quran. Allah memberikan hidangan Al-Quran kepada orang-orang yang beriman agar mereka mencapai derajat muttaqin. Kemudian apabila melihat ayat yang setelahnya, di sana dijelaskan bahwa percuma kita menyusun waktu, percuma ada bulan 1000 bulan, kalau tidak ada rahmat dan kedekatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hadis qudsi dikatakan, jikalau hamba mendekat kepadaku 1 jengkal, aku mendekat kepadanya 1 hasta. Jikalau hambaku datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Muttafaq alaih. Ini jelas menggambarkan kepada kita bahwa salah satu agar diterimanya rahmat oleh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkannya doa kita, kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keistimewaannya juga, lihat bagaimana ayat yang terakhir. Uhilla lakum lailata siyami rafasu ila nisaikum. Uhilla lakum lailata siyami rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus menjaga hak dan kewajiban, bukan hanya kita dengan Allah saja, tapi dengan hambanya. Bagaimana kita harus menjaga hak dan kewajiban terhadap suami dan istri kita. Oleh karena itu, lebih jauh daripada itu, Al-Quran mengajarkan kita, ayat-ayat Siyam mengajarkan kita bagaimana kita harus memelihara hubungan sosial kita, memelihara hak dan kewajiban kita, baik lingkup keluarga, baik lingkupnya lebih luas lagi di masyarakat. Jadi jangan hanya yang kita pikirkan bagaimana kita beribadah kepada Allah saja, namun kita lalai akan lingkungan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.